Kadang orang suka dilanda rasa males untuk ngelakuin suatu kerjaan. Padahal nunda-nunda kerjaan itu sama aja buang-buang waktu. Selain itu, kebiasaan buruk ini juga buat pekerjaan kamu jadi nggak teliti, karena dikerjain dengan terburu-buru. Walhasil, kerjaan kamu jadi nggak maksimal deh. Hai dears, welcome back to Dewi's Diary. Di video kali ini aku mau nge-share gimana sih tipsnya atau caranya agar tidak menunda-nunda pekerjaan, atau istilahnya sekarang ini adalah procrastinating. Karena for your information nih, alasan kenapa aku sering dimarahin sama orang tuaku tuh gara-gara sering menunda-nunda pekerjaan. Aku rasa bukan aku sendiri ya yang kayak gitu. Pasti kalian juga sering mengalami kejadian dimana kalian itu kena marah gara-gara menunda-nunda pekerjaan kalian. Mungkin gini ya, karena anggapan orang tua itu kan kita masih muda. Harusnya kita itu lebih banyak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih menghasilkan atau istilahnya itu lebih produktif lah ya. Tapi ketika ngelihat anak mereka itu main HP dan rebahan sampai berjam-jam, maka itu tuh bakal bisa wah gitulah ya. Pokoknya kalian tahu lah ya gimana jadinya. Di dalam dunia psikologi, orang yang sering nunda-nunda pekerjaan itu cenderung berpikir kalau misalkan mereka itu punya banyak waktu untuk melakukan suatu pekerjaan. Walhasil mereka itu akan terus menunda-nunda pekerjaan mereka sampai waktu yang tersedia itu sedikit banget. Terus mereka tuh ngerjainnya itu dengan terburu-buru dan tidak teliti, dan hasilnya itu nggak akan maksimal. So daripada kita basa-basi terus, langsung aja kita ke tips-tipsnya. Check this out. Tips yang pertama adalah jauhkan gangguan. Alasan pertama yang buat kita sering nunda-nunda pekerjaan itu adalah adanya gangguan. Gangguannya macem-macem sih, kayak keinginan buat buka HP, lihat Instagram, Twitter, games, atau hal yang lain yang bisa menarik perhatian. Karena emang gak bisa dipungkirin, anak milenial kayak kita susah banget lepas sama yang namanya handphone atau gawai ini. Tapi hal ini sih yang paling sering jadi penyebab kita kena marah sama orang tua kita. Nah, jadi apapun keluhan kamu, sakit kepala, sakit perut, pasti alasannya HP terus. Cara ngilangin gangguannya, cukup kalian taruh HP kalian di tempat yang gak kelihatan sekitar setengah sampai 1 jam aja. Kalian boleh kok cek HP kalian sesekali untuk mastiin kalau ada kabar penting atau pesan yang harus kalian bales. Tapi kalau nggak ada yang nyariin, sabar ya. Kalian bisa lanjutin aktivitas yang kalian lakuin sebelumnya. Semakin kalian sering menggunakan sosial media atau game, kalian akan lebih sering menunda-nunda pekerjaan. Tips yang kedua adalah cari alasan agar kalian termotivasi. Kalian tuh harus cari alasan agar kalian itu berpikir positif, produktif, dan berharap hasilnya itu memuaskan. Alasannya itu bisa berbagai macam ya untuk jadi motivasi. Misalkan kalian tuh kayak mau membuat orang tua kalian bangga karena kalian masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian harapkan dan orang tua kalian harapkan. Jadi makanya itu kalian harus belajar. Jangan sampai juga kalian itu membuat motivasi biar nggak kena marah gitu loh sama orang tua. Karena itu pasti akan membuat beban dalam diri kalian dan buat kalian jadi terpaksa melakukannya gitu. Iya. Terus jangan lupa juga menghilangkan atau menyingkirkan segala gangguan-gangguan yang kayak aku sebutin di tips pertama tadi ya, kayak misalkan HP, sosial media, game, dan semacamnya. Ya, adalah buat deadline lebih awal. Karena salah satu alasan kenapa orang itu sering nunda-nunda pekerjaan mereka adalah karena ngerasa deadline-nya itu masih lama. Jadi mereka santai-santai anfaedah gitu. Tapi pas waktu deadline-nya itu udah mepet, baru deh gue pekerjainnya. Ngatasinnya adalah buat deadline lebih awal. Misalkan deadline-nya itu 2 minggu lagi, tapi kalian itu harus menargetkan kalian harus selesai 3-4 hari aja, harus udah selesai. Jadi setelahnya kalian itu bisa santai atau mengapresiasi diri kalian setelah ngelakuin pekerjaan lebih cepat daripada waktunya gitu.
keempat adalah istirahat atau tidur yang cukup. Ternyata guys, istirahat atau tidur yang cukup itu sangat mempengaruhi keproduktifan kita. Dengan istirahat atau tidur yang cukup, kita tuh bisa buat pikiran kita tuh lebih segar, lebih enteng tanpa beban. Nah, bayangin aja kalau kamu kecapean atau terlalu penat karena kurang istirahat atau kebanyakan begadang. Besok harinya pasti kamu susah untuk fokus. Nah, hal ini nih yang bisa nyebabin kamu tuh suka nunda-nunda pekerjaan. Tips yang selanjutnya adalah buat jadwal tertulis. Kalian bisa catat hal-hal yang perlu kalian kerjain, kapan disusun, terus kalian bisa majuin juga deadline-nya, biar kalian gak santai-santai. Kayak aku nih, aku punya suatu catatan yang aku tempel di kaca, jadi setiap aku ke kaca atau ke kamarku, itu aku selalu ingat pekerjaanku. Karena setiap tugas mempunyai kesulitannya masing-masing, sehingga lebih baik kamu mempercepat pengerjaan tugas dengan membuat jadwal tertulis. Kayak punya aku gini. Dan tips yang terakhir adalah paksa diri kamu untuk memulai. Kadang yang susah itu ya bukan menjalaninya, tapi memulainya ya. Ingat gak sih kalian di saat kita tuh punya rasa malas yang gede banget pas kita pengen menghadapi ujian atau tes atau semacamnya atau ada tugas gitu. Yang paling susah itu mulainya, karena memang memulai itu nggak semudah itu guys. Susah apapun tugas yang kamu hadapin, cobalah paksa diri kamu tuh untuk memulai gitu kan. Kalau perlu ya mulai dulu dari yang paling mudah, kalau bisa ya mulai dulu yang dari yang paling mudah. Karena kalau kalian bisa memaksakan diri kalian untuk memulai, kemungkinan kalian untuk menyelesaikannya itu akan makin besar juga. Jadi aku mau bilang untuk kita, ya aku dan kamu, itu jangan lagi menunda-nunda pekerjaan, karena kalau misalkan kita nggak nunda-nunda pekerjaan kita itu akan punya hidup yang lebih produktif lagi. So, sekian dulu video aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kita jadi orang-orang yang terus berprogres untuk lebih baik lagi ke depannya. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Buat yang belum subscribe, karena subscribe itu gampang banget, tinggal pencet tombol di bawah ini. Juga tekan tombol notifikasinya bagi yang belum tekan. So, see you next time and goodbye.